Podcast Kopi, kreativitas, obrolan, prestasi, dan ilmu. Be brave, be competent, successful. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman sekalian pada Podcast Kopi edisi kali ini. Saya, Ayu Diani, sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang keren banget. Langsung saja kita sambut. Ini dia bintang tamunya. Pak, siap ya? Ya. Bisa dikenalkan dirinya dulu. Dengan siapa saya berbicara? Baik. Oke, selamat pagi para pelajar SMK Sekaudikan Karangasem. Ya. Siapa? Saya adalah Chef Agung. Saya sebagai member Indonesian Chef Asosiasi yang bergerak di bidang kuliner. Jadi anggota chef Indonesia. Kebetulan juga saya menjadi leader tata boga di LPK Kampus Monax Bali Candidasa. Wow, luar biasa sekali. Dari ininya aja udah Wah, iya. Iya, Chef. Jadi dari semua nih ini SMK Fest. Pasti stand-standnya tuh ada stand kuliner gitu. Iya, betul. Gimana sih pesan kesannya melihat stand kuliner? Udah pernah gitu? Baru dia jalan-jalan. Iya. Gimana pesan kesannya? Gini, kesan pertama tentunya begitu masuk ke sekolah SMK 1 Amlapura, wow, sekolahnya keren banget. Jadi pertama kali saya berkunjung kebetulan di SMK Festival ini dengan secara langsung saya sebagai basic seorang chef yang perlu diketahui bahwasannya ICA itu Indonesia Chef Asosiasi itu berdiri di tahun 2007. Jadi tepatnya ulang tahun kami di tanggal 25 Januari 2007. Jadi kalau tujuan daripada Indonesian Chef Asosiasi itu tujuannya adalah satu, ingin mengembangkan kuliner Nusantara. Nah, itu tentunya. Dan ini tentunya secara tidak langsung sangat mengapresiasi sekali dengan anak-anak SMK. Mereka membuat stand-stand UMKM, makanan-makanan yang tentunya ini menjadi hal yang positif. Tentunya juga melestarikan makanan khas, terutama makanan khas daerah. Tadi Chef lihat banyak sekali makanan-makanan daerah yang ditonjolkan di setiap stand dari SMK. Iya. Seperti itu, dan keren-keren banget makanannya. Saya lihat dari daftar menunya dah, wih, bagus nih, murah-murah lagi gitu. Murah ya. Sebenarnya Chef, sebelum menjadi chef itu dulu seorang laki-laki itu kan kayak agak tabu gitu di dapur. Betul-betul ya. Gimana sih perjalanan chef bisa sampai sekarang gitu? Baik. Sebenarnya chef dulu itu mulai aktif di kuliner, itu jadi chef itu tahun 96. Wow, jauh sekali. Udah lahir Masih ya. bumbunya mulai. Tahun 96 kemudian dapat bekerja di beberapa hotel, dapat di Bali Dinasti dulu, masih sekarang hotelnya di Tuban. Kemudian tahun 97 itu chef mencoba untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi lama di kapal pesiar, hampir 13 tahun. Lama sekali. Kemudian mengambil pensiun muda itu tahun 2010. Kemudian sempat juga aktif di beberapa hotel di Bali sebagai chef. Kemudian terakhir pernah juga aktif di Kudeta, salah satu restoran terbaik di Asia yang ada di Seminyak. Keren kali kan. Kemudian bergabung akhirnya chef punyalah cita-cita ingin mengembangkan, tentunya ingin meneruskan. Bagi seorang chef harus punya mewariskan, benar sekali, harus punya generasi untuk selanjutnya. Akhirnya para alumni kapal pesiar, kebetulan teman-teman semuanya, bagaimana caranya sih biar anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Karangasem bisa aktif nantinya menjadi penerus pariwisata. Itu intinya. Akhirnya kami membangun sekolah kampus yang ada di Karangasem, bertempat di Candidasa, Kampus Monax Bali Candidasa. Luar biasa sekali loh perjuangannya. Tapi
Tapi chef, di setiap perjuangan itu pasti ada tantangan. Benar sekali. Boleh di-spill dikit apa sih tantangannya selama perjalanannya itu sampai sekarang? Perjalanan menjadi seorang chef Ya, sampai sekarang. tentunya kan seperti Ayu bilang tadi bahwasanya tabu sekali kalau seorang chef itu adalah laki-laki. Udah sekarang kebanyakan kan cewek-cewek nih. Iya. Generasi Karena memang dari dulu tuh ibu-ibu pasti outfitnya tuh di dapur. di dapur. Kayaknya cowok jadi tukang masak. Kayaknya lebay banget. Tapi enggak, itu karena tantangan buat. Karena intinya kalau di industri, kalau di hotel itu cowok memang dibutuhkan. Karena kerja di dapur itu kan keras. Iya. Jiwanya. Cowok itu punya, khususnya orang dapur adalah pekerja keras. Kalau di dapur panas, tapi banyak api-api, ya, tetapi ternyata memiliki jiwa seni, jiwa dari hati dalam memasak. Nah, tantangannya tentunya untuk meraih menjadi seorang chef yang profesional, tentunya satu, bahwasanya ilmu memasak itu tidak pernah ada ujungnya. Selalu ada inovasi itu yang menyebabkan memasak itu tidak ada habis-habisnya. Selalu ada kreasi. Nah, itulah seorang sekarang jadi ICA, ada asosiasi Indonesia Chef Association yang tujuannya adalah ingin mengembangkan tentunya kuliner yang ada di Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwasanya menu di Indonesia banyak sekali, makanan Indonesia banyak sekali. Enak lagi. Ya, enak lagi. Masa kita dikalahkan sama negara lain? Ya, yang notabene mereka, kalau sejarah kita dulu, mereka kan menjajah kita, Iya, mengambil rempah-rempah kita, kan, mengambil makanan kita semuanya. Nah, itulah yang mau kita sekarang kembangkan. Kita tidak mau kalah dengan negara lain. Sedangkan kita akui sendiri bahwa kita lebih memiliki variasi makanan yang lebih hebat dari mereka. Nah, jadi itu ada. Iya, luar biasa sekali ya dari perjalanan terus tantangannya juga. Jujur kalau dimasak itu bukan cuma dari rasanya saja, tapi skill ya, skill dan juga jiwa seninya harus berkembang di sana. Iya. Saya lihat waktu ini saya ke hotel mana, Rama waktu itu. Rama Sanur ya? Iya, satunya tuh ada gini suinya, langsung kesannya langsung mahal banget. Betul sekali. Nah chef, sekarang boleh nggak kasih motivasi untuk teman-teman podcast kopi sekalian? Oh, oke lah. Khususnya kalau di ilmu kulineri ya, pada intinya semua orang bisa memasak, tapi perlu skill. Pelajaran belum bisa bagaimana penyajian makanan biar sesuai dengan standar, tentunya dengan seni-seni dan inovasi yang dibutuhkan. Kalau sekedar memasak dan menaruh di piring, semua orang bisa. Tapi kalau menyajikan makanan dengan seni, dengan hati, ilmu. Ya, seperti itu. Ayo, kalau memang seperti itu, ayo jadi bagian daripada anggota kuliner, jadi seorang chef. Ayo kembangkan tentunya kuliner-kuliner yang ada di Nusantara. Tentunya hari ini saya akan berterima kasih pada anak-anak SMK seluruh Karangasem bisa menuangkan, menyajikan dan tentunya memamerkan makanan-makanan khas. Dari anak PH, anak kuliner main di masak. Kayak kemana sama nggak takut kena kulit gitu kan, kadang kita masak kecepatan minyak dikit udah sakit banget ya. Kelihatan sekali kalau anak chef itu apalagi pakai chef jaket nanti ya. Iya. Terima kasih ya chef ya sudah mau Terima kasih menemani banyak kita. bisa bercakap-cakap. Ade, semoga kegiatan festival ini bisa berjalan dengan lancar jaya. Ya, semoga juga motivasi saya bisa dikembangkan oleh juga. Nah, sobat kopi, itu dia podcast kopi edisi kali ini. Semoga podcast kopi edisi selanjutnya lebih luar biasa lagi. Jangan lupa saksikan terus dan nantikan podcast kopi hanya di YouTube channel SMK Negeri 1 Amlapura. Podcast kopi, be brave, be competent, be successful. Sampai jumpa.